Halo semuanya, saat ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi turunan fungsi pada bidang teknik sipil, yaitu untuk menganalisis getaran dan kestabilan struktur pada suatu bangunan. Nah, sebelumnya kita perlu memahami konsep dari turunan itu sendiri. Jadi, turunan adalah suatu konsep dalam bidang matematika yang dimana digunakan untuk mengukur seberapa cepat suatu besaran dapat berubah. Jika kita memiliki sebuah fungsi yang menggambarkan hubungan antara dua variabel, misalnya posisi terhadap waktu, maka turunan akan memberitahu seberapa cepat posisi ini berubah dari waktu ke waktu, dan inilah yang disebut dengan kecepatan. Sedangkan jika kecepatan berubah, maka turunan dari kecepatan akan memberikan yang namanya percepatan, dan seringkali disebut sebagai laju perubahan sesaat. Berikut adalah aturan-aturan dari turunan. Jika K atau konstanta akan diturunkan, maka turunan pertamanya ialah 0. Sedangkan jika Kx akan diturunkan, maka turunan pertamanya adalah K, X pangkat N, turunan pertamanya adalah Nx pangkat N-1, Kx pangkat N, turunan pertamanya adalah K kali Nx pangkat N-1, dan seterusnya. Getaran adalah gerakan bolak-balik yang terjadi pada suatu struktur akibat pengaruh luar seperti angin, gempa bumi, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan kestabilan menunjukkan kemampuan struktur untuk tetap berdiri tegak dan tidak mengalami kerusakan saat menerima beban. Jika sebuah struktur tidak dirancang dengan baik, maka getaran dari luar bisa menimbulkan dampak-dampak negatif, karena getaran ini dapat mengancam kestabilan bangunan. Sementara jika suatu struktur bangunan memiliki kestabilan yang baik, maka ini dapat meminimalkan efek negatif dari getaran. Oleh karena itu, para insinyur harus memahami bagaimana getaran mempengaruhi struktur serta memastikan kestabilan dari suatu struktur tetap terjaga. Dan turunan menjadi alat penting dalam perhitungan getaran dan kestabilan dari suatu struktur. Analisis struktur adalah proses rekayasa yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu bangunan seperti jembatan atau mesin dapat menahan semua beban yang bekerja padanya. Nah, beban ini bisa berupa beban statis atau berat sendiri bangunan dan berat penghuni, serta perabotan dan material konstruksi. Sedangkan yang kedua ada beban dinamis, yaitu getaran mesin, angin kencang, gempa bumi, lalu lintas kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, analisis ini penting untuk mencegah kerusakan, kelelahan material, kebisingan, dan lain-lain. Analisis struktur dilakukan oleh para insinyur untuk memastikan bahwa struktur dari suatu bangunan memiliki kekuatan yang kuat, deformasi tidak berlebihan, dan getaran tidak mencapai tingkat berbahaya, serta material tidak mengalami kelelahan dan struktur tetap aman sepanjang umur pakainya. Ini adalah alasan mengapa penting untuk menganalisis dan wajib untuk dilakukan pada setiap bangunan dan infrastruktur besar. Yang pertama, untuk mencegah keruntuhan akibat resonansi. Resonansi terjadi ketika frekuensi getaran luar sama dengan frekuensi alami struktur. Jika hal ini terjadi, getaran akan membesar dan bisa menyebabkan kerusakan parah, kelelahan material, bahkan runtuh total. Nah, analisis getaran ini membantu menghindari kondisi berbahaya ini. Yang kedua, menjamin keselamatan pengguna. Bangunan yang tidak stabil bisa miring, retak, atau roboh saat adanya beban dinamis. Dan analisis kestabilan memastikan bahwa bangunan aman untuk penghuni gedung, pengguna jembatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengurangi risiko kerusakan akibat dari getaran. Getaran dari angin, gempa, atau mesin industri dapat memberikan tekanan besar pada struktur. Maka dengan analisis yang benar, maka insinyur dapat menentukan sistem peredam getaran, memilih material yang tepat, dan menentukan bentuk struktur yang tahan terhadap getaran. Selanjutnya, menjaga bentuk struktur tetap stabil. Struktur yang tidak stabil bisa melengkung atau miring meskipun tidak roboh, dan ini tentunya tetap berbahaya dan dapat mengganggu fungsi dari bangunan, menyebabkan kerusakan jangka panjang, dan memerlukan biaya perbaikan yang besar. Dan yang terakhir, memperpanjang umur struktur dan menghemat biaya. Analisis yang baik membantu mengurangi kerusakan dini, sehingga umur pakai bangunan lebih panjang, perawatan lebih mudah, biaya perbaikan bisa ditekan, dan risiko bencana bisa dihindari.
Berikut adalah rumus-rumus turunan yang digunakan untuk menghitung dan mengukur kestabilan dan getaran dari suatu struktur bangunan. Yang pertama, kecepatan, yaitu turunan pertama perpindahan, untuk mengetahui seberapa cepat struktur bergerak akibat getaran. Dan yang kedua, percepatan, turunan kedua perpindahan, untuk menentukan gaya dinamis pada struktur dan menghitung respon percepatan maksimum. Ini adalah contoh kasusnya, di mana sebuah gedung parkir 6 lantai mengalami gempa dengan intensitas sedang. Sensor getaran dipasang di lantai paling atas dan mencatat pola perpindahan horizontal lantai sebagai berikut, yaitu fungsi xt sama dengan 0,04 sin 7t meter. Dan di sini ingin dianalisis dan diukur yang pertama seberapa cepat lantai bergerak atau kecepatannya, dan berapa percepatan maksimum untuk mengukur gaya inersia. Yang pertama, kecepatan atau turunan pertama dari perpindahan. Dengan xt sama dengan 0,04 sin dalam kurung 7t yang kemudian diturunkan sebagai berikut dan akan menghasilkan 0,28 cos dalam kurung 7t dan kecepatan maksimumnya menghasilkan 0,28 m per second. Jadi lantai atas bergerak dengan kecepatan maksimum sekitar 0,28 meter per detik atau 28 cm per detik. Dan selanjutnya adalah untuk mencari seberapa kuat dorongan pada lantai atau percepatannya. Percepatan adalah seberapa cepat kecepatan itu berubah. Nah, ini penting karena semakin besar percepatan, maka semakin besar gaya yang dirasakan oleh suatu struktur baik bangunan, jembatan, dan lain-lain. Untuk mendapat kecepatan, maka turunan pertama tadi akan kita turunkan lagi menjadi turunan kedua dari perpindahan. Dan setelah diturunkan, akan mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 1,96 meter per second kuadrat. Dan jika massa lantai atas 35.000 kg, maka akan menghasilkan hasil sebagai berikut. Pada intinya, artinya percepatan maksimum lantai adalah 1,96 meter per second kuadrat, atau 0,2 kali percepatan gravitasi bumi. Maka semakin besar percepatan, maka semakin besar juga gaya yang mendorong bangunan selama gempa. Dan pada akhirnya, disimpulkan bahwa gedung harus mampu menahan gaya mendatar sebesar 68.600 N. Dan yang menjadi kesimpulannya, turunan digunakan untuk melihat seberapa cepat suatu besaran berubah. Dalam kasus getaran gedung, turunan pertama dari perpindahan memberikan kecepatan lantai, sedangkan turunan kedua memberikan percepatan yang menunjukkan besarnya gaya dari gempa. Dari fungsi perpindahan fungsi xt, yaitu 0,04 sin dalam kurung 7t, diperoleh kecepatan maksimum yaitu 0,28 meter per second dan percepatan maksimum yaitu 1,96 meter per second kuadrat. Nah, nilai-nilai inilah yang menunjukkan seberapa kuat getaran yang bekerja pada struktur. Dan dengan demikian, penggunaan turunan sangat penting untuk menganalisis respon gedung terhadap gempa ataupun getaran-getaran dinamis lainnya dan memastikan kestabilan serta keamanan dari suatu struktur bangunan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.